kita mau siapkan hati Bapak Ibu. Sementara tubuh lahiriah kita tenang, menikmati hadirat Tuhan. Biarlah roh Bapak Ibu melompat dengan girang. Karena Dia yang mencintai Bapak Ibu dan saya turun dari surga. Bersukacitalah, bergembiralah, karena mempelai pria ada bersama-sama dengan kita. Janganlah kita berkabung dan berdoa seperti orang munafik di pinggir jalan. Tapi basahilah rambutmu, minyakilah. Basahi wajahmu dan minyakilah rambutmu. Masuklah ke dalam kamarmu dan menguncinya. Sebab Tuhan ada di tempat yang tersembunyi. Malam minggu sudah berlalu Bapak Ibu. Tapi biarlah getaran-getaran cinta itu tetap ada. Getaran-getaran cinta yang Tuhan bawa, yang Bapak Ibu miliki, tetap terjaga sepanjang hari, sepanjang minggu. Pakailah gincumu dan berdandanlah. Kenakanlah jubah mempelai. Karena Bapak Ibu dan saya nggak tahu kapan Ia datang. Isilah minyak pada buli-bulimu. Janganlah kita memboroskannya. Dengan memusingkan perkara-perkara yang tidak berarti. Bapak, Ibu, dan saya diberikannya otoritas untuk menghakimi para malaikat kelak. Karena kita yang tadinya bukan umat, sekarang menjadi umatnya, menjadi imam-imamnya, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Baiklah kita memperlakukan diri kita sebagai bangsa yang kudus, sebagai bangsa imam. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Siapkan hati Bapak Ibu. Biarlah rohmu melompat, bersorak-sorai. Sementara tubuh jasmani kita tenang. Tenang. Jiwamu tenang.
Mari sambut dia dengan penuh antusias, dengan wajah yang tidak berkabung. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hati kami bersuka oleh karena keberadaanmu Tuhan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Hati kami bersuka oleh karena cintamu yang begitu murni, yang mengalir. Bapak Ibu harus diam dan tenang. Saya pun harus diam dan tenang. Kita harus berhenti berbicara. Kita harus berhenti bertindak. Kita harus berhenti berpikir. Agar hanya Dia saja yang tampil. Hanya Dia saja yang hidup. Biarlah Bapak Ibu dan saya semakin kecil dan kecil dan kecil dan mati. Agar Dia semakin besar, bertumbuh dan hidup. Hidup di dalam Bapak Ibu dan saya. Memperkenalkan kerajaan Bapa melalui Bapak Ibu dan saya. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Rasakan. Rasakan atmosfernya. Memenuhi tempat di mana Bapak Ibu berada. Ya. Kehangatannya. Kelembutannya. Bersoraklah. Kasih itu lemah lembut. Kasih murah hati. Kasih panjang sabar. Kasih bertindak sopan. Kasih itu hidup. Kasih itu terang anak manusia. Tinggal dalam Bapak Ibu dan saya. Bapa,
ini putra dan putrimu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, kasih yang murni, bukan kasih yang pura-pura. Kami hanya ingin kasih yang murni, kasih yang Bapa miliki, bukan yang dunia ciptakan. Sehingga yang berbeban berat pada pagi hari ini mengalami kelepasan, mengalami kemenangan. Ya, Bapak Ibu sudah menang. Matanya menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari hati yang murni, yang pada pagi hari ini siap dicurahkan rohnya kepada kita. Terimalah. Rohnya seperti hujan, jatuh seperti embun, bening seperti kristal. Terimalah. Yang lapar dikenyangkan, karena roti mana itu turun dari surga pada pagi hari ini. Bapak Ibu gak akan kelaparan, gak akan kekurangan. Persediaan lumbung berasmu penuh. Buli-bulimu penuh dengan minyak. Keluarlah dan sembah Dia. Seperti Tuhan mendidik bangsa Israel, mereka harus ke rumah Tuhan untuk bersuka, untuk membawa persembahan, korban bakaran, korban sembelihan. Tuhan menghendaki persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tak bercacat celah. Mari kita bawa persembahan itu. Ke hadapan Tuhan. Lepaskanlah semua beban pikiran yang membebani Bapak, Ibu, dan saya.
segala macam kekhawatiran yang menghambat bertumbuhnya iman. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu. Kita deklarasikan, bersuaralah agar telinga Bapak Ibu mendengar apa yang Bapak Ibu katakan, agar timbul iman. Katakan, Tuhan, Engkau hadir dan masuk ke dalam hatiku, melahirkan manusia roh yang baru, manusia rohani, manusia Allah, sehingga hidup yang aku hidupi sekarang bukanlah aku lagi, tetapi Kristus. Kristus yang ada di dalamku. Sehingga hatiku, hatinya Kristus. Sehingga mataku, mata Tuhan Yesus. Telinga Tuhan Yesus, lidah dan bibir Tuhan Yesus, pikiranku pikiran Allah. Yang aku pikirkan adalah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka segala beban yang di bumi rontok pada pagi hari ini, terlepas pada pagi hari ini, terlepas juga di surga. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mendeklarasikan pengakuan iman, tanpa Bapak Ibu sadari, level Bapak Ibu diangkat, dinaikkan ke atas. Semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Dan rasakan ketika Roh Kudus menyentuh hatimu, ketika Tuhan Allah membisikkan namamu, ya, memanggil namamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa ada 3 tahapan hal buruk yang dapat terjadi dalam hubungan Bapak Ibu dengan Roh Kudus.
roh yang diberikan Bapa kepada orang percaya. Apabila seseorang tidak taat kepada peringatan dan nasihat Roh Kudus, maka hal tersebut akan membuat Roh Kudus berduka. Dan apabila hal itu terjadi terus-menerus dan tidak ada perbaikan, maka kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang akan padam. Ia tidak bersuara lagi, tidak ada teguran lagi. Namun ia tidak dapat pergi meninggalkan Bapak Ibu, meninggalkan mereka. Karena Roh Kudus ditugaskan Allah Bapa untuk menjadi jaminan kepemilikan Allah atas orang itu. Namun apabila kemudian orang itu menghujatnya, maka Roh Kudus terpaksa harus pergi keluar dari orang itu, sehingga orang itu dibiarkan tanpa penolong. Maka ia tidak lagi dapat bertobat. Kitab Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia akan berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Kitab 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut,
tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Satu Yohanes 5 ayat 17 berkata, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Lukas 12 ayat 10 berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tentang hal ini kukatakan kepada Bapak Ibu, bangkitlah dan bertumbuhlah dengan cepat. Jadilah dewasa seperti waktu yang ditetapkan Roh Kudus kepada Bapak Ibu dan saya. Janganlah kita lamban dalam mengerti kehendak Allah. Janganlah kita lamban dalam menanggapi perintah Allah. Jangan kita lamban dalam pertumbuhan rohani. Jangan kita lamban dalam bereaksi terhadap suatu peristiwa. Jangan lamban mendengar sering membuat seseorang dapat jatuh ke dalam berbagai kesulitan, bahkan malapetaka. Bertumbuhlah bersama-sama. Dengan cara melepaskan semua ketakutan, kekhawatiran, sehingga benih itu dapat berakar kuat, bertumbuh dan berbuah. Mohonkanlah belas kasihan agar benih itu ditaburkan di tepi aliran sungai, di tanah yang baik. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk mewujudkan kepastian pengharapanmu sampai akhir, agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Bapak Ibu yang saya kasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tangan yang lamban membuat miskin,
tapi tangan orang rajin menjadi kaya. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Cepatlah bertumbuh, cepatlah untuk mendengar, dan lambatlah untuk marah, untuk berkata-kata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adanya batas kesabaran Allah terhadap sikap orang percaya. Bagi mereka yang lamban dan tidak mengerti juga akan kehendak Allah, dengan cepat atau mendengar suaranya, ia akan menghitung sampai 10 kali. Dan setelah itu ia tidak mau melindungi mereka lagi dari serangan si jahat yang selalu menuntut mereka di hadirat Allah. Iblis akan diizinkan membuat mereka mengalami hajaran agar mereka mengerti bahwa Tuhan serius dengan peringatan-peringatannya. Kitab Bilangan 14 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi Aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai Aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista Aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut Aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya diperlihatkan sebuah tebing yang curam. Lalu air deras dengan gelombang yang besar melewati sungai sehingga menghanyutkan dan menenggelamkan siapapun yang jatuh ke dalamnya. Tetapi siapa yang berpegang pada perintah dan firman-Nya, ia akan diluputkan. Ia akan diluputkan. Mungkin saat ini Bapak Ibu menghadapi jalanan yang curam, penuh batu-batuan, kerikilnya tajam. Mungkin Bapak Ibu tidak melihat jalan keluar untuk masalah Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Barang siapa menang, ia akan diberi mahkota kehidupan. Dan nama Allah ada pada mahkota itu. Lalu saya diperlihatkan sebuah kota yang besar dengan dinding yang besar. Di mana kemuliaan Bapa menjadi cahaya. Menerangi kota itu sehingga tidak ada malam. Dan kasih yang menggantikan oksigen di sana, sehingga mereka bernafas dengan kasih. Jika Bapak Ibu tidak terbiasa bernafas dengan kasih, maka Bapak Ibu tidak dapat tinggal di sana. Relakanlah hatimu
Mungkin ketika orang-orang yang ada di sekitarmu melukai hatimu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mohonkanlah belas kasihan terhadap mereka yang berlaku curang terhadapmu. Saya beri waktu sejenak agar Bapak Ibu mendoakan mereka sesuai dorongan hati. Tuhan mendengar teriakan hati Bapak Ibu. Persembahkanlah itu sebagai korban bakaran. Tuhan bersaksi kepada Bapa Surgawi agar kita tidak segera diambil dari bumi ini. Karena Ia inginkan agar dunia ini penuh dengan pribadi-pribadi Yesus. Penuh dengan cloning Yesus. Sebanyak-banyaknya pada akhir zaman ini. Maka Bapak Ibu, janganlah kita menyerah dan berdoa ingin segera pulang ke rumah Bapa. Karena ada hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Tuhan berdoa kepada Bapa. Tuhan memberikan firman Bapa kepada dunia, seperti halnya kita memberikan firman Tuhan kepada dunia. Dan dunia menolak kita karena mereka gak mengenal Bapa dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus,
Salah satu usaha si jahat untuk menghalangi gagasan Tuhan adalah dengan memasukkan perasaan tawar hati. Karena kekecewaan yang lama, rasa bosan dan kesepian, rasa seorang diri akan membangkitkan keinginan untuk cepat mati dan tidak ingin berlama-lama tinggal di dunia. Kemerosotan keadaan lahiriah menjadi salah satu penyebab hilangnya gairah untuk hidup lebih lama. Seperti kehilangan orang-orang yang kita kasihi, juga menyebabkan kita kehilangan gairah hidup. Seringkali Tuhan mendidik kita dan mengkoreksi arah hidup kita agar tidak salah dan mendisiplin dengan keras, seperti yang Bapak Ibu dan saya alami, sehingga Bapak Ibu cenderung menjadi tawar hati. Janganlah tawar hati, saudara-saudaraku. Karena itulah yang menyebabkan kita kehilangan hadirat Tuhan. Karena hadirat Allah itu adalah hal terindah yang Bapak, Ibu, dan saya dapat miliki dari Dia. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Jika Bapak, Ibu, dan saya menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kita seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Akan tetapi jika kita bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kita bukanlah anak. Tetapi anak-anak haram, bukan anak-anak yang sah. Bapak, Ibu yang terkasih, Kitab Ibrani 12 ayat 10 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi ganjaran itu menghasilkan sebuah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, tetapi menjadi sembuh. Amsal 2:4 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sebab itu janganlah kita tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Katakanlah amin. Karena orang yang berisi firman sering akan merasa sendirian, karena dibenci dan dikucilkan dunia. Itulah sebabnya ia harus diajar dan berlatih bagaimana menikmati persekutuan roh dengan mengasihi Roh Kudus dan Kristus yang ada di dalam hatinya. Tuhan Yesus yang ada di surga dan dengan Allah Bapa, sampai sukacita Yesus penuh di dalam mereka setiap saat. Sukacita seperti ini adalah sukacita seperti urapan yang berasal dari Dia sendiri. Sukacita yang menjadi milik Tuhan sendiri, ditanamkannya di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Katakanlah amin. Agar sukacita kita melimpah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, bersorak-sorailah, melompatlah bagi Tuhan. Buanglah mulut pahit yang ada padamu dan perkatakanlah perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah kutuki orang lain maupun dirimu sendiri atau masa depanmu, tetapi berkata-katalah, berbicaralah dengan yang benar. Seperti apa yang Roh ajarkan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan. Katakanlah bersama-sama dengan saya, sampai telingamu mendengar dan menjadi iman.
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku membatalkan setiap perkataan yang sia-sia yang keluar dari hati dan mulutku. Semuanya itu aku batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya aku kenakan perkataan yang baru, perkataan yang benar, seperti sesuai dengan firman Allah. Mulutku penuh dengan firman, perkataanku penuh dengan pujian yang membangkitkan, bukan menjatuhkan. Segala kutuk-kutuk yang aku katakan, yang orang katakan, yang nenek moyangku katakan, aku membatalkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang selalu mendengar doa kami dan selalu menjawab doa kami. Kami sekarang adalah ciptaan baru yang berbicara seperti Yesus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerimanya dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin.